Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi ekonomi. Minggu lalu kita sudah masuk ke pertemuan pertama, yakni kontrak belajar, kemudian bahasan RPS, My Class, dan sebagainya, kontrak belajar. Maka hari ini kita akan mulai pertemuan kuliah ya, yang pertama ya, yaitu akan membahas tentang analisis pendapatan nasional. Nah, analisis pendapatan nasional. Sebelum masuk ke materi analisis pendapatan nasional, ya, kita terlebih dahulu akan merefresh kembali ingatan teman-teman ya tentang apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional, kemudian cara penghitungannya, ya. Nah, pendapatan nasional itu kalau lambangkan atau dibahas dalam makroekonomi itu adalah biasa disebut dengan PDB, ya. PDB produk domestik bruto, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah GDP, Gross Domestic Product. Nah, Gross Domestic Product itu sendiri adalah gambaran dari nilai total dari penjualan seluruh barang dan jasa yang diproduksi selama jangka waktu tertentu, ya. Nah, maka GDP itu juga bisa disebut ya sebagai seluruh penghasilan dari masyarakat dan bisnis, termasuk di dalamnya misalnya gaji para pekerja, kemudian gaji para pekerja, lalu karyawan, ya, dan dari GDP atau produk domestik bruto ini kita bisa mengetahui sektor perekonomian mana saja yang mengalami peningkatan dan penurunan. Nah, dalam pendapatan nasional gitu ya, atau national income, yang mana tadi saya sebutkan bahwa itu adalah representasi dari GDP, Gross Domestic Product, atau produk domestik bruto, ya, itu memiliki beberapa cara penghitungan, ya. Cara penghitungannya dengan ada 3, ya. Yang pertama adalah metode pengeluaran, ya. Nah, dengan cara ini, ya, pendapatan nasional itu dihitung dengan menjumlahkan, ya, nilai dari pengeluaran, ya, dan pembelanjaan ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut, ya. Kemudian yang kedua itu adalah metode produksi, ya, atau produk neto. Nah, cara penghitungan pendapatan nasional ini adalah caranya menjumlahkan, ya, nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh, ya, berbagai sektor dalam perekonomian. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah cara atau metode pendapatan. Ya, dalam perhitungan ini, pendapatan nasional itu diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan, ya, yang diterima oleh faktor-faktor produksi, ya, yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Nah, oke, lanjut ya. Nanti kita akan seperti kuis, latihan-latihan soal ya di mata di pertemuan hari ini, ya. Jadi di sini akan menghitung PDB real, ya, PDB real. Jadi perlu diingat bahwa pendapatan nasional atau tadi kita lambangkan sebagai PDB, ya, kita sekarang membacanya sebagai PDB, ya, PDB, ya, itu dihitung, ya, atau ada dua macam, ya, atau dihitung berdasarkan 2 macam, yakni ada yang disebut sebagai PDB nominal, ya, dan yang kedua adalah PDB real, ya. Nah, menurut Ricky W. Griffin, ya, PDB nominal itu untuk membedakannya dengan PDB real, PDB nominal itu tidak terpengaruh, ya, dan tidak memperhitungkan inflasi, itu kita aja mudahnya. Sedangkan PDB real itu sebaliknya sangat memperhitungkan inflasi yang ada. Nah, dalam PDB nominal, ya, nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada jangka waktu tertentu bisa tahunan, bisa kuartal, ya, bisa itu dihitung sesuai dengan harga yang berlaku, ya, sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu tersebut, ya. Nah, namun harga-harga yang ada itu biasanya akan mengalami kenaikan karena inflasi,
ya, dan menyebabkan PDB nominal itu mengalami kenaikan, ya. Jadi dia terlihat lebih tinggi, ya, meskipun jumlah barang dan jasa yang diproduksi itu sebenarnya tidak berubah. Nah, walaupun demikian, data yang ditunjukkan oleh PDB nominal itu tidak merepresentasikan kenaikan harga. Nah, dari sinilah gitu ya, kemudian PDB real itu ambil bagian. Nah, di sini PDB real itu digunakan ya untuk mengukur ya PDB secara tahunan. Nah, hal ini karena data yang dihasilkan diklaim lebih akurat, menggambarkan bagaimana perekonomian sebuah negara itu yang sebenarnya seperti apa ya, dengan mengcapture-nya dalam PDB real. Nah, PDB real ya itu dia akan sudah memperhitungkan inflasi ya, sehingga ya di sini saya akan menunjukkan ya bagaimana nantinya PDB real itu dihitung ketika kita mengetahui PDB nominalnya. Ya. Nah, di sini di tabel ini sudah diketahui PDB nominal 14675 ya. Kemudian IHK itu sudah diketahui juga datanya 112 di tahun 2020, 2011 124 dan seterusnya sampai 2015 170 ya. Semua diketahui. Tinggal kita bagaimana menghitung PDB real. Nah, pertanyaan adalah tentukan PDB real dari tahun 2010 sampai 2015. Nah, cara menghitungnya, formulanya adalah sebagai berikut. PDB real itu sama dengan 100 per IHK kali PDB nominal. Ya, berarti caranya ya 100 dibagi 112 dikalikan PDB tahun 2010 misalnya 145.675 ya. Sama 145.675 misalnya ya, sama dengan 130.0666. Nah, karena sudah memperhitungkan inflasi sudah dihitung, maka PDB di sini akan terlihat ya yang real ya, PDB itu akan terlihat lebih rendah ya, lebih rendah daripada PDB yang nominal. Nah, dan ini diklaim dapat merepresentasikan atau menunjukkan ya kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Nah, yang selanjutnya kita ingin menghitung yang namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, caranya gimana? Nah, dari PDB real nanti kita akan bisa melihat pertumbuhan ekonomi. PDB real sudah dihitung semua dari tahun 2010 sampai 2015. Sekarang kita akan menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, caranya adalah pertumbuhan ekonomi atau growth ya. G itu sama dengan PDB real tahun sekarang dikurangi tahun yang lalu ya, dibagi dengan PDB real tahun yang lalu dikali 100. Nah, dari sini ketika di 2010 karena belum tidak ada data tahun 2009 di sini 99, jadi pertumbuhannya itu tidak ada. Tidak bisa dihitung. Nah, kemudian PDB di pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 itu dapat kita hitung, yakni pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 sama dengan ya PDB real di tahun 2011 dikurangi PDB real tahun 2020 dibagi dengan PDB real tahun 2010. Ya. Jadi PDB real tahun 2011 dikurangi PDB real tahun 2010 dibagi dengan PDB real tahun 2010. Ya, dikalikan 100%. Dan nanti pertumbuhan ekonomi itu akan dalam persen satuannya. Nah, setelah itu kita bisa hitung ya pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sampai dengan 2015. Ya. Oke, selesai pertumbuhan ekonomi bisa kita hitung. Nah, bagaimana sekarang cara menentukan pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor? Ya, kita tahu bahwa kalau dua sektor berarti Y sama dengan C plus I. Ya, hanya dua sektor, yakni sektor rumah tangga dan sektor investasi. Nah, di sini data ekonomi sebagai berikut. Ya, misalnya konsumsi otonom atau CO adalah 15 triliun. Kemudian marginal propensity to consume MPC misalnya 0,8. Nah, pengeluaran investasi adalah sama dengan 8 triliun. Maka kita dapat menentukan pendapatan nasional keseimbangan adalah sebagai berikut ya. Cara pertama, Y sama dengan C plus I. Ya, di mana tadi Y itu sama dengan C plus I, dia
elemennya adalah konsumsi otonom, ya, ditambah 0,8 dari MPC, ya, MPC tadi kalikan Y sendiri adalah pendapatan nasional nanti, ya, yang belum diketahui, ditambahkan dengan pengeluaran investasi sebesar 8 triliun. Ya, maka persamaannya menjadi Y sama dengan, ya, 15 ditambah 8 adalah 23, ditambah dengan 0,8 Y, di mana Y ini nanti masih akan kita cari, ya. Jadi kita bisa mengetahui Y-nya itu berapa dengan persamaan matematika. Y sama dengan pindah ruas Y min 0,8. Y sama dengan 23, ya, maka 0,2, ya, Y sama dengan 23, sehingga Y-nya adalah 23 dibagi dengan 0,2,